Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalnya kita ambil contoh museum sejarah yang ada di kota Jakarta. Ya, itu museum tekstil. Jadi museum tekstil ini metode pengumpulannya dan juga presentasinya terhadap koleksi itu menggunakan metode sejarah. Ya, karena memang museum tekstil ini bersandarkan kepada sejarah teks pertekstilan. Jadi sejarah pertekstilan ini menjadi dasar munculnya museum pertekstilan itu. Jadi ini kaitannya dengan museum sejarah sebenarnya. Jadi di situ museum tekstil itu diklasifikasikan ya sebagai museum sejarah yang khusus gitu ya. Jadi sejarah yang khusus karena ini merupakan bagian dari tema-tema sejarah. Jadi dalam tema-tema sejarah itu ada sejarah, misalnya teknologi ya. Jadi teknologi pada zaman dulu orang membuat kain dengan cara tradisional ya. Jadi kain-kain atau teks, jadi kain itu sebenarnya kata tekstil berarti sama dengan kata tekstil atau teks ya. Teks itu artinya tenunan. Jadi sebenarnya kain itu dibuat dengan cara menenun. Ya, kita lihat dari kain-kain Nusantara. Jadi kain di terutama di kawasan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, kita mendapati kain tradisional yang sebenarnya di Jawa pada masa lampau itu ada juga gitu ya. Jadi kalau kita mengingat tahun 70-an, orang-orang Jawa menggunakan kain-kain yang seperti kain yang dibuat oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Nah, hanya saja kain Jawa dulu ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna selain putih. Nah, yang putih biasanya dipakai untuk ibu-ibu yang menggendong ya, rinjing ya. Jadi rinjing itu berisi barang-barang yang akan dibawa ke pasar. Itu biasanya menggunakan ya selendang, tapi itu kain Jawa pada masa lampau. Nah, kemudian yang kain putih itu juga seringkali dipakai untuk celana lancingan laki-laki. Jadi celana lancingan itu ada celana yang digubet-gubet gitu ya, kalau orang Banyumas mengatakan itu. Jadi seperti pakaian celana sumo sebenarnya kalau dilihat lancingan itu. Nah, jadi pada masa lampau Jawa juga sudah mempunyai produk yang sama dengan saudara-saudaranya di Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Ya, hanya saja karena Jawa terlampau maju, ya maka kain tradisionalnya ini menjadi hilang dari peredaran. Atau katakanlah usaha tradisional itu menjadi tidak berkembang lagi seiring dengan majunya industri pertekstilan ya sejak zaman Belanda itu. Nah, jadi hanya masyarakat yang tradisional yang masih membuat kain seperti itu dan hanya dipakai di kalangan mereka sendiri, ya. Nah, jadi museum tekstil ini berkaitan dengan sejarah teknologi, ya, karena perkembangan teknologi tekstil tidak perlu lagi ditenun, tetapi menggunakan alat mesin, ya. Jadi dulu ada ungkapan ya alat tenun bukan mesin gitu ya. Jadi pada zaman dulu orang membuat tekstil dengan bukan mesin. Nah, ini termasuk teknologi. Nah, tetapi bisa juga museum tekstil ini bisa dilandasi oleh sejarah industri gitu ya. Jadi karena lama kelamaan
tadinya industri rumah tangga, tetapi kemudian menjadi industri pabrik gitu ya. Jadi mungkin bisa juga ini bertalian dengan sejarah pabrik, sejarah industri ya, industri kemudian dirinci lagi menjadi pabrik. Bahkan mungkin nanti ada sejarah tekstil gitu ya. Jadi memang kita ini mendapati bahwa semakin kita mendalami ilmu sejarah, maka banyak tema-tema sejarah yang bermunculan yang sebenarnya pada masa lampau tidak begitu dipikirkan oleh banyak orang. Nah, jadi cabang-cabang ilmu sejarah ini semakin detail, semakin beraneka ragam. Nah, karena keanekaragamannya inilah maka muncul sejarah tekstil yang diiringi dengan museum tekstil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.